Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermuajahah, dan kita alhamdulillah saat ini telah kembali lagi ke pondok kita tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat wal afiyah. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat suatu kesalahan, kekhilafan, keluputan secara pribadi yang saya lakukan terhadap kalian semuanya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga mengawali kegiatan hari ini kita semuanya bertambah semangat di dalam menuntut ilmu, semakin rajin, semakin istiqomah di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, perlu kami sampaikan bahwasanya ada suatu adat masyarakat Jawa. Ketika setelah Lebaran Idul Fitri, 1 minggu setelahnya itu pasti melaksanakan hari raya untuk yang kedua kalinya, yakni hari raya Kupatan. Ya, lah hari raya Kupatan ini merupakan adat yang hanya ada di dalam masyarakat Jawa. Di masyarakat Papua tidak ada. Di masyarakat Muslim Amerika tidak ada. Di masyarakat Muslim Cina juga tidak ada. Siapa yang mencetuskan, siapa yang menciptakan hari raya Kupat itu, yaitu Sunan Kalijogo. Jadi yang pertama kali mengadakan hari raya Kupat yaitu Sunan Kalijogo. Kupat itu ada artinya, ya. Kupat itu ada artinya. Artinya apa? Kupat itu adalah ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat itu maksudnya gimana? Ngaku lepat itu adalah mengakui kesalahan. Jadi sehingga ketika Idul Fitri sampai 7 hari, masyarakat Jawa itu masih melakukan tradisi yaitu silaturahim, bersalam-salaman, saling meminta maaf kepada sanak kerabatnya, tetangga-tetangganya, kepada guru-gurunya, kepada kiai-kiainya. Itu ngaku lepat. Mengapa disuruh ngaku lepat? Karena kita itu manusia biasa, manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Manusia disebut masyarakat Jawa dengan sebutan menungso. Apa menungso itu? Makhluk sing kanggonan dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya dosa, semuanya punya dosa. Sehingga ketika Idul Fitri tiba, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh dendam antar teman, kita tidak boleh dendam kepada orang lain. Kita harus meminta maaf dan harus memaafkan. Itu perintah Sunan Kalijogo. Yang kedua, laku papat. Apa laku papat itu? Perbuatan 4. Jadi laku itu adalah perilaku. Jadi perilaku 4. Yang pertama adalah Lebaran.
Apa lebaran itu? Lebaran itu menunjukkan telah selesainya puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Jadi setelah bulan Ramadan selesai, sudah tidak ada bulan Ramadan lagi. Sebab apa? Kita menginjak bulan Syawal, ya, itu lebaran. Kemudian laku yang kedua yaitu luberan. Apa luberan itu? Luberan itu dikaitkan dengan rezeki, yaitu perilaku sedekah. Jadi meskipun bulan Ramadan telah berakhir, yang biasanya bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan sedekah, ya, pada orang miskin, sedekah kepada anak-anak yatim, kepada sanak kerabat. Tapi meskipun bulan Ramadan telah selesai, ya, memasuki bulan Syawal, kita tetap dianjurkan untuk terus bersedekah, bukan hanya ketika bulan Ramadan saja. Jadi tetap meluber, sedekahnya tetap meluber. Itu yang dinamakan luberan, ya. Memang sedekah yang paling utama itu ketika bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasul, puasa apa yang lebih utama setelah puasa bulan Ramadan ya Rasul?" Jadi puasa yang paling utama itu adalah bulan Ramadan. Kemudian ditanyakan itu, setelah bulan Ramadan itu apa yang lebih utama ya Rasul, puasa apa? Dijawab oleh Rasulullah, puasa ketika malam nisfu Sya'ban, ya, puasa ketika malam nisfu Sya'ban. Pagi harinya kita puasa, malamnya nisfu Sya'ban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanyakan lagi, ayu shadaqatin afdalu ya Rasul? Sedekah yang mana yang lebih utama ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, as-shadaqatu fi syahri Ramadhan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi pada intinya kupat, ya, yang kedua, laku yang kedua di dalam kupat itu ada luberan. Tetap bersedekah meskipun bulan Ramadan telah berakhir, ya. Kemudian laku yang ketiga itu adalah leburan. Apa leburan itu? Leburan itu maksudnya jikalau kita sudah bersalam-salaman tadi, ngaku lepat, ya, terus bersedekah, ya, bersedekah, puasanya juga sudah kita lakukan di bulan Ramadan, maka leburan ini maksudnya adalah dosa-dosa kita yang kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga, ya, dijadikan adat masyarakat bahwasanya ketika Idul Fitri tiba, ya, ketika Idul Fitri tiba itu bukan hanya bersalam-salaman, bukan hanya ngaku lepat, ngaku salah, bukan, tapi menyediakan makanan sebagai bentuk sedekah. Kadang-kadang menyediakan uang kecil-kecil juga untuk dikasihkan kepada anak-anak kecil, kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya. Itu termasuk bentuk daripada sedekah, ya. Kemudian laku yang terakhir, yang keempat adalah laburan. Apa itu laburan? Ya, istilah labur, ya, istilah laburan itu biasa kita temukan ketika ada seseorang melaburkan dirinya dengan pakai bedak. Laburan wedak, ya, laburan kan kanji.
Lah sifatnya kanji, sifatnya bedak itu adalah jernih. Kanji warnanya putih, tepung warnanya putih, bedak warnanya krim, ya bukan putih, ya yang putih itu kapur, bedak itu krim, tapi mempunyai sifat jernih. Maksudnya apa? Laburan di situ. Ketika bulan Ramadan telah selesai, ya di bulan Syawal kita harus melakukan laburan. Apa laburannya? Berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menjauhi perbuatan tercela kepada sesama manusia, agar hati kita itu tetap suci, bersih, putih, sebagaimana putihnya kapur, sebagaimana putihnya kanji. Nah itu. Kemudian sampean tahu kupat toh ya? Tahu ya? Kupat isinya apa? Nah, salah. Lontong. Ya, kupat itu isinya lontong. Dibungkus apa? Dibungkus pakai apa? Kresek. Dibungkus pakai godong gedang. Godong apa? Nah, kupat isinya lontong dibungkus dengan pakai daun yang namanya janur. Nah, kalian tahu apa artinya janur? Janur itu ya dari kata-kata ja'an-nur, sehingga disingkat jadi janur. Apa artinya ja'an-nur? Artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya telah datang cahaya. Telah datang cahaya. Makanya ketika kalian di bulan Syawal sudah memohon maaf, bermaaf-maafan, tetap melakukan sodako, ya, kemudian menjaga yang laburan tadi, menjaga diri, jangan sampai salah kembali kepada orang lain, jangan sampai salah kembali kepada Allah, maka insya Allah niscaya hati sampean semuanya itu akan bersih, putih, sebagaimana putihnya lontong. Ya, sebagaimana putihnya lontong. Hati sampean tuh. Dan hati sampean dibungkus dengan janur. Apa? Ja'an-nur. Dibungkus dengan cahaya. Hatinya sudah putih, dibungkus dengan cahaya juga. Masya Allah ya. Jangankan melihat orang yang hitam, melihat jin sing celeng yang hitam bisa sampean kalau hatinya sudah putih. Karena apa? Kalau hati sudah putih, sudah jernih, ya, sebagaimana kaca. Kalau kacanya meskipun yang ngaca itu cewek cantik sekali, ya, tapi kalau kacanya buram, coba sampean ngoco, nggak ngarani ketok ayune. Mas yo sampean ganteng, ya. Tapi kalau kacanya buram tidak akan terlihat kacanya, ya. Tapi kalau kacanya bersih, diceling ya kacanya, sama lihat gini, Mas yo sampean ireng, pasti ketok ireng ya sampean. Ya. Apa mana yang ganteng, pemane nek ayu, ya. Itu sebagaimana cahaya di dalam hati sampean. Demikian ya motivasi yang mampu saya sampaikan. Semoga di bulan Syawal ini, karena arti Syawal itu adalah peningkatan, jadi semuanya harus ditingkatkan. Ibadahnya ditingkatkan, belajarnya tingkatkan. Yang males dibuang malesnya, harus semangat untuk mencari
ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ilmu saya, bukan. Karena yang saya sampaikan itu adalah ilmunya Allah ya. Demikian ihdinas siratal mustaqim ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.